Oke, ketika dimulai penutupan ada yang ganjil karena DPL di sana tidak memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan di penutupan itu. Kami nggak setuju dong, program ini kan mengikut sertakan warga Indonesia begitu ya, terutama kami mahasiswa Indonesia. Oh, kami protes dong, apalagi Mamang ini. Nah, akhirnya dengan berbagai proses konsolidasi, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di penutupan tersebut, walaupun memang urutannya ada di akhir acara. Nah, karena mahasiswa yang KKN di sana hanya 8 orang, pas nyanyiin lagu Indonesia Raya, wah gila sih. Kami nyoba menyanyikan lagu itu dengan lantang, dengan semangat, dan dengan hikmat. Malah pas nyanyi, ketika kami menyanyikan lagu itu, Mamang sendiri nih nangis bos, saking bangganya. Nangis karena ya Masya Allah luar biasa ya. Itu betul-betul nangis, meneteskan air mata, gak bisa nyanyi apa-apa, gugup nangis banget karena emang masih ada hutang sama DPL. Enggak, bohong. Enggak. Karena emang menyanyikan lagu Indonesia di luar Indonesia, ya luar biasa bangga sekali gitu ya. Mamang hanya 2 kali menyanyikan lagu Indonesia sehikmat ini. Pertama ketika Paskibra di Kecamatan Labuan dan KKN di negeri jiran ini. So ya, penutupan pun selesai. Saya dimaklumkan sepanjang program ini berlangsung, para pelajar telah membantu menerusi khidmat komuniti seperti Penutupan pun beres, 29 orang kembali lagi ke kampusnya. Nah, gimana dengan kami? Ya, selama 2 hari ke depan kami masih menyelesaikan project yang belum selesai, jadi lebih ke finishing begitulah ya. Nah, teman-teman, walaupun di Tabika atau TK ini muridnya hanya 3 orang, tentunya kita harus saling memaklumi bahwa pendidikan harus tetap diutamakan. Pendidikan bukan melulu soal kuantitas, tetapi kualitas. Terlebih pendidikan agama, adab, dan cinta. Program KKN di Sukukanak pun selesai. Selamat tinggal Sungai Selangi, selamat tinggal Johor, selamat tinggal Kota Tinggi. Oke, hari ini kami berangkat ke Universitas Tun Hussein On Malaysia, UTICM atau UTHM, 3 jam dari Kota Tinggi, Mawai. Sambutan hangat dari teman-teman KKN selama di Mawai. Ingat ya bos, di kampus ini rambut gondrong dilarang keras. Jangan kayak Mamang. Habis gitu apa? Lah kok jadi lupa. Setelah itu kami dibawa ke tempat pendaftaran pembuatan kartu mahasiswa UTHM dan 5 menit jadi. Beres bikin KTM langsung kami dibawa ke TSN atau Tun Syed Nasir. Itu tuh kayak komplek asrama khusus mahasiswa tapi posisinya di dalam kampus. Gede banget gila bos kampusnya. Nah, sebetulnya selama kami di kampus UTHM itu lebih fokus ke pelatihan untuk penampilan di hari-hari berikutnya. Oke, kita lanjut. Gimana? Hah? Gebah. Enaknya. Malam pun tiba, biasa kita tidur segala macam, istirahat. Nah, singkat cerita, paginya kita dibawa DPL untuk menengok atau melihat tempat pementasan, panggung pementasan, di mana nanti kita perform atau penampilan. Kalau kata mereka persembahan. Akhirnya kita dibawalah ke tempat itu. Namanya itu DSI, Dewan Sultan Ibrahim. Sekaligus latihan di sana. Nah, dikirain Mamang panggungnya itu hanya
ya cukup untuk 40 atau 50 orang lah ya. Ternyata tempat ini bisa menampung 4.000 orang dong Pak. Ditambah nanti yang nonton kayak gubernur Johor atau petinggi Johor lah. Ya gitu, panas dingin dong Mamang. Udah mah waktu itu 2 hari doang ya kan. Kemudian persiapan belum mateng. Bahkan Mamang bingung mau nampilin apa. Ditambah dihadirin banyak orang. Aduh, liur. Dengar tidak Mamang kudu kumaha, aduh liur. Waktu itu Madam Azliana atau DPL kami menginstruksikan supaya penampilan kami itu mempresentasikan keindonesiaan. Akhirnya pada saat itu kami mengambil tema Unity in Diversity. Nggak tahu tuh bener apa kagak bacanya ya. Akhirnya kami mencoba menampilkan tarian Korambiangko dari Papua Barat. Papua mana ya? Papua aja pokoknya. Tari Indang dari Sumatera Barat dan Debus dari Banten. Cuma yang Debus ditolak karena dianggap berbahaya. Akhirnya mengubah penampilan Mamang sendiri yang tadinya debus menjadi silat. Nah, udah Mamang di sana mencoba untuk ya mempraktekkan gerakan-gerakan silat gitu ya sebisanya. Guys, pokoknya mau kumaha we. Siang malam latihan terus Pak. Aduh, pikir Mamang walaupun hanya penampilan gini, sedikit banyaknya mewakili Indonesia ya kan. Mereka pasti menilai, oh orang Indonesia macam nih tau. Di sana kami mulai latihan keras, mulai dari asrama, lapangan, panggung fakultas, dan tentunya aula. Masya Allah, sakit badan awak nih. Koyo cabe tuh di sini semua. Oke, singkatnya hari pementasan dimulai. Nama acaranya itu lupa lagi. Fiescom 2019. Fiesta Kokurikulum Mahasiswa 2019. Acara tahunan University Tun Hussein on Malaysia untuk merayakan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh kampus tersebut. Oke, dan inilah terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, persembahan terakhir adalah tarian Yamko Rambiangko yang berasal dari Provinsi Papua, Indonesia. Meskipun alunan lagunya terdengar menyenangkan, tetapi makna lagu ini sangat sedih kerana ianya menggambarkan kemahuan Papua untuk berpisah dari Indonesia. Wait. Mamang ganjil dengan bacaan MC di sini nih. Perpisahan Papua dengan Indonesia. Kemahuan Papua untuk berpisah dari Indonesia. Papua untuk berpisah dari Indonesia.
Selanjutnya ucapkan di atas persembahan yang menarik itu tadi. Sungguh, jujur, swear, beneran bangga ketika Mamang dan teman-teman yang lain mempresentasikan budaya Indonesia di banyak presentasikan budaya Indonesia di depan banyak orang, 4.000 orang bos. Kurang lebih sih, ospek atau PBAK di kampus Mamang aja ya sekitar 3.000 lebih lah ya, nggak nyampe 3.000, 2.600 kayaknya. Nah, ini dia aktornya. Nah, kecuali Albar. Kalau Albar itu nggak ikut penampilan. Dia khusus dokumentasi foto-foto, videografi, dan kalau misalkan tidak ada dia, wasilahnya ya videonya akan seperti tadi, atau videonya juga kayak gini. Alhamdulillah penampilan beres, luar biasa, capek sekali, membutuhkan emang banyak energi dan banyak mental juga. Liar, pokoknya liar. Malam terakhir di Johor, kami pun diajak jalan-jalan sama DPL, Puan Azliana, Madam Azliana. Dan besoknya kami pamit dari UTHM Batu Pahat Johor menuju Kuala Lumpur. Bye, goodbye Johor. Kami berdelapan pun langsung ke airport nganter Sikif, Albar, dan Mila. Kenapa ke airport atau ke bandara Kuala Lumpur? Karena Sikif, Mila, sama Albar itu harus berpulang lagi ke Rahmatullah. Enggak. Ke Indonesia. Sedangkan kami berlima mulai dari Hasan, Ayu, Ria, sama Mamang harus belajar tambahan lagi dalam tanda kutip. Tambahannya itu adalah belajar ngabisin duit. 2 hari kami habiskan berlima di Kuala Lumpur. Dan kembali lagi bersama Mamang Gondrong di sini. Alhamdulillah sudah diberi rezeki untuk diizinkan sampai di Gedung Merdeka, yaitu pertama kalinya bendera Malaysia berkibar di sekitar dataran Merdeka ini. Nah, ini adalah bangunan-bangunan warisan dari Kerajaan Inggris. Oke, salam dari Malaysia. Aku Mikha dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, Bapak Rengoning, asmaipun kaula panika Ahmad Sikif Asyukullah dari Sumeneb, Madura. Ben kaula panika kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Fauzan, saya dari Malaysia. Nama saya Aina Atira binti Johari. Saya merupakan pelajar Universiti Tun Hussein Malaysia. Saya Nisa, saya adalah mahasiswa dari
Indonesia, Kepulauan Riau yang berkuliah di UTHM Batu Pahat, Malaysia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nong Fauzia, saya dari Labuan Pandeglang. Nama saya Nur Sajidah dari Malaysia. Oke, sebelum menonton video yang akan diputar nanti, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini, oke? Setelah ber-KKS dengan teman-teman di Indonesia, saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara saya dan rakan-rakan teman saya di Indonesia. Kesan saya paling unik panika pola na bareng moso cakanca. Kalau andi cakanca seroco, cakanca dari Banten, dari Malaysia, buat satu aja. So banyak manfaat yang saya dapat ketika saya menyertai program ini. Antaranya saya dapat kenalan baru yang terdiri daripada pelajar Indonesia serta pelajar Malaysia sendiri, yang merupakan satu pengalaman yang baru dan agak unik bagi saya. Saya dapat rakan baru dan rakan baru saya ini agak unik kerana mereka bukan berasal daripada satu negara yang sama dengan saya, dari dua negara iaitu Indonesia. Jadi mereka ini adalah rakan pertama saya yang dari luar negara. Tentunya banyak banget hal-hal yang berkesan bagi kami selama KKN di sana. Pengalaman saya KKS, sana panggilnya KKS, sama anak-anak Indonesia yang datang berkunjung ke tempat kami. Jadi bagi saya itu suatu pengalaman yang sangat susah ya ditemui, karena di Malaysia sangat jarang ketemu orang Indonesia, terutama di tempat kuliah saya. Orang Indonesia tuh palingan cuma 1 atau 2 aja. Jadi setelah mereka datang, saya merasa punya ada teman persejuangan yang lain yang bisa saya temui di sini. Yang bisa aku ceritain adalah saat aku bisa ketemu dengan orang dari negara yang berbeda dan bisa belajar di mana budaya mereka, makanan yang mereka makan, bahasa mereka, kebiasaannya mereka sehari-hari kayak gimana. Dan itu jadi pengalaman yang gak bakal dilupain gitu. Pada awal perkenalan kami agak kepo dan malu-malu kerana masih di awal perkenalan. Namun biarpun dalam tempoh masa yang agak singkat, kami dapat bekerjasama dengan baik. Pun masalah kegiatan, masalah acara, kenika kipun biasa, tapi pola ada bareng pasera, kenika kesan saya paling unik. Indonesia juga luas ya, mereka dari jauh-jauh, jadi kayak pertemanan yang gak terlupakan lah ya, dari Jawa sana. Ia juga gak mungkin jauh-jauh ke sana cuma buat nyari teman. So ini amat pengalaman yang paling bermakna lah, sebab dapat kenal dengan teman-teman di Indonesia. Mereka sangat baik dan sangat berbudi bicara. Mereka juga sangat peramah. Orang kata senang buat kawan. Saya sangat menarik dapat kenal dengan orang. Biarpun kami mempunyai batas dalam percakapan kerana berbeza bahasa walaupun tidak ketara, namun jika terdapat sebarang masalah, mereka sudi menghulurkan bantuan, mereka sudi beri tunjuk ajar, dan begitu juga dengan mereka. Sekiranya mereka tidak tahu apa-apa, mereka sudi bertanya dan sudi berkongsi ilmu lah. Jadi saya sangat gembira kerana dapat berkenalan dengan rakan-rakan baru ini. Saya dapat melihat dengan lebih dekat cara hidup orang asli dan cara pergaulan kita dengan orang asli. Kita dapat membuat hima masyarakat dan membantu membaiki fasiliti seperti tadika, surau dan balai raya mereka. Kaula mewakili cakanca panika merasa bunga polana bisa KKN Malaysia, KKN internasional. So selepas itu saya juga dapat menimba ilmu serba sedikit tentang tempat-tempat di Indonesia, berjalan bersuti tempat di Indonesia. Mereka banyak menceritakan pengalaman mereka di Indonesia. Kami dapat menyeratkan hubungan silaturahim di antara dua kursus yang berbeza dan di antara dua negara, dan saya harap perkenalan kami ini dapat berterusan lah sehingga selama-lamanya. Bang, di sana dapet jodoh nggak? Alhamdulillah. Sekian sharing Mamang tentang KKN di Malaysia. Mungkin untuk sharing calakan ketiga atau keempat ini akan lebih menarik daripada KKN di Malaysia. Bang, duitnya dari mana? Sendiri atau ditanggung jawab sama kampus? Bang, seru kagak di sana? Bang, dapat jodoh kagak di sana? Udah, jangan banyak. Pokoknya komen aja di bawah. Kiranya teman-teman komen di bawah, Mamang seneng banget. Jangan berhenti untuk bercita-cita tinggi, bermimpi terus, perjuangkan itu. Dan terima kasih sudah nonton. Mamang izin pamit dulu. Bye.
Kita tahu yang sebenarnya, guys. Nong? Astagfirullah. Namaku Sigif, lagi KKN di Sindang Sari Pandeglang. Oke. Doanya ya. Ini Hasan dari mana, Pak Kabupaten? Kalau saya dari Gunung Pinang, Kecamatan Taktakan. Ini siapa? Saya Abdullah dari tadi di sini sudah. Nah, salam juga untuk ibu dan abah. Nah, ini teman saya yang dari Indonesia, namanya si Jendol. Sebetulnya konsep video ini itu mulai 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Cuma memang karena agak sedikit sibuk rebahan, dan sebetulnya video ini menghabiskan 13 lembar skripsi. Curhat dong, mah. Jadi tolonglah share ke teman-teman atau ke saudara yang membutuhkan apa ya? Ya kampret.